Izin masuk Ibu Berti sebelumnya kami dari kelompok C9 izin mempresentasikan untuk tugas kita yaitu analisis konflik dan resiko bahaya K3 dengan menggunakan metode risk priority number, diagram Pareto dan wave based analysis pada PT Semen Industri PT Semen Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mazumdra Vicky dengan NIM 154 dan juga silahkan untuk teman-teman dari kelompok bisa memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Agus Utama dengan NIM akhir 71. Saya Saktiawan Pratama dengan NIM akhir 145. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Anafiun dengan NIM 146. Oke, langsung saja bisa dimulai teman-teman. Oke, di sini saya Agus Utama dengan NIM akhir 71 akan menjelaskan mengenai latar belakang. PT Semen Indonesia menghadapi tantangan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta konflik internal antar karyawan. Untuk menganalisis akar penyebab konflik tersebut, akan digunakan metode Five Ways yang membantu menggali alasan mendasar dibalik ketidakpatuhan kerja. Analisis risiko bahaya akan dilakukan dengan metode Risk Priority Number atau RPN dan diagram Pareto. RPN digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko berdasarkan keparahan, frekuensi, dan deteksi. Sementara diagram Pareto akan visualisasikan data risiko sehingga perusahaan dapat fokus pada masalah yang paling signifikan. Lalu rumusan masalah, yang pertama, apa saja jenis konflik yang terjadi dalam penerapan K3 di PT Semen Indonesia. Yang kedua, bagaimana menganalisis akar penyebab konflik menggunakan metode Five Ways Analysis. Yang ketiga, seberapa besar dampak konflik terhadap kepatuhan prosedur K3 dan produktivitas kerja. Yang keempat, bagaimana strategi pengelolaan konflik yang efektif untuk mendukung implementasi K3. Lalu penjelasan singkat mengenai profil perusahaan. PT Semen Indonesia merupakan perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan. PT Semen Indonesia Persero Tbk atau sebelumnya bernama PT Semen Gresik diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957. Kepemilikan sahamnya 51,01% dimiliki oleh pemerintah RI dan 48,99% menjadi milik publik. Konflik. Konflik adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan, tujuan, atau persepsi yang dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan sosial atau kerja. Lalu konflik sendiri itu ada tiga jenis. Yang pertama yaitu konflik dalam diri sendiri atau intrapersonal konflik. Yang kedua, konflik antar pribadi atau interpersonal konflik. Lalu yang ketiga ada konflik organisasi atau organisasional konflik. Lalu JSA atau Job Safety Analysis, yaitu suatu proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya yang terkait dengan pekerjaan tertentu dan menetapkan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Selanjutnya ada Risk Priority Number atau RPN, yaitu alat yang digunakan dalam analisis risiko untuk membantu dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko yang perlu ditangani dalam suatu sistem atau proses. Lalu selanjutnya ada diagram Pareto. Diagram Pareto sendiri adalah alat grafis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah atau penyebab dalam suatu proses berdasarkan prinsip Pareto yang menyatakan bahwa sekitar 80% dari masalah disebabkan oleh 20% dari penyebabnya. Lalu selanjutnya, Five Ways Analysis. Five Ways Analysis adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah dengan cara bertanya mengapa secara berulang, biasanya diulang sebanyak 5 kali. Terima kasih. Lanjutkan ke Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Albi. Next. Identifikasi dan analisis konflik.
Pada bagian ini kita akan memaparkan identifikasi dan analisis konflik yang ada pada PT Semen Indonesia. Fokus pembahasan ini akan diarahkan pada bagaimana konflik yang bisa meningkatkan sebuah risiko bahaya yang ada pada proses produksi semen. Setelah adanya detail dan penanganan dari beberapa konflik tersebut, selanjutnya kita akan menganalisis akar permasalahan dari konflik-konflik yang teridentifikasi menggunakan metode 5 whys. Oke, di sini terdapat 3 jenis konflik, yaitu yang pertama adalah konflik diri sendiri, di mana pada konflik diri sendiri terdapat 3 deskripsi konflik. Yang pertama yaitu pekerja yang mengalami konflik batin antara keinginan bekerja dengan kenyamanan tanpa APD versus kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja. Dan selanjutnya, next. Lalu ada konflik antar pribadi. Konflik antar pribadi terdapat konflik antara supervisor K3 dan pekerja yang tidak mematuhi aturan penggunaan APD dan selanjutnya. Lalu ada juga konflik antar organisasi. Di sini ada konflik, yaitu tim manajemen menuntut kepatuhan penuh terhadap standar K3, sedangkan tim operasional merasa terhambat produktivitas karena aturan K3 yang ketat dan selanjutnya. Dari banyaknya konflik yang tercipta, kita lalu membuat 5 ways-nya. Contoh di sini saya akan mengambil konflik pada organisasi antara tim manajemen dan tim operasional mengenai kepatuhan K3. Didapat mengapa yang pertama, yaitu mengapa terjadi konflik antara tim manajemen dan tim operasional terkait kepatuhan terhadap K3. Lalu dapat mengapa yang kedua, didapat dari solusi mengapa yang pertama, dan seterusnya hingga mengapa yang kelima. Oke, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Daka. Baik, izin masuk buat teman-teman. Di sini kita langsung aja membahas mengenai identifikasi dan analisis risiko K3. Nah, yang dimasukkan dengan risiko K3 ini sendiri bagaimana? Kita akan memulai dengan analisis risiko untuk merumuskan potensi bahaya yang ada dalam pekerjaan, khususnya terkait keselamatan dan kesehatan kerja ketika di PT Semen Indonesia Persero Tbk. Nah, jadi yang kita garis bawahi di sini, kita menganalisis bagaimana adanya sebuah bahaya yang ada di PT Semen. Nah, pada tahap ini juga kita menggunakan 2 metode, yaitu risk priority number dan juga menggunakan diagram Pareto. Nah, ketika sebelum kita untuk menentukan risk untuk RPE-nya itu sendiri, kita di sini menggunakan metode yang basic karena kita tidak bisa menganalisis secara langsung. Jadi kita menerapkannya itu JSA, Job Safety Analysis. Bisa dilanjut, Mas Alfi. Nah, buat JSA ini sendiri kita menganalisis beberapa pokok kegiatan, di mana untuk yang pokok kegiatan pertama itu persiapan sebelum pengolahan, tersebut juga ada potensi-potensi bahayanya dan juga cara mengendalikannya itu sendiri. Misalkan saja di sini untuk persiapan sebelum pengolahan, untuk potensi bahaya cedera akibat alat berat, dan untuk kendalinya itu gunakan alat pelindung diri seperti helm dan juga sepatu safety. Bisa dilanjut. Terus yang terakhir itu mungkin di job safety analysis ini ketika tadi ada persiapan, di sini antara ada pembersihan, di mana untuk pembersihan itu sendiri sama cedera akibat alat pembersih itu sendiri. Yang pasti ketika kita akan menanganinya, kita pastikan alat pembersih dalam kondisi baik, seperti itu. Selanjutnya untuk identifikasi dan analisis risiko ketiga menggunakan metode RPN, Risk Priority Number. Nah, setelah kita mengelompokkan faktor-faktor risiko, selanjutnya dilakukan dengan penilaian pengelompokan faktor penyebab risiko berdasarkan faktor risiko, yaitu dengan memberikan nilai SOD, Severity, Occurrence, dan juga Detection pada setiap faktor risiko sehingga akan diperoleh nilai RPN. Jadi beberapa faktor yang ada di JSA tadi itu sendiri dimasukkan ke RPN ini. Lalu kita menilai berdasarkan kita juga mengacu pada jurnal ya untuk penilaian tersebut. Jadi untuk semakin besar nilai RPN-nya itu, semakin besar juga bahaya tersebut akan terjadi, juga semakin besar juga bahaya tersebut akan dialami. Contohnya saja untuk yang nomor 1 ini cedera akibat alat berat, terus buat selanjutnya itu ada karena penggunaan alat berat tanpa pelatihan itu sendiri. Nah, SOD-nya itu ada 4, 3, dan 2. Jadi 4 kali 3 kali 2, jadi ditemukan untuk risk priority number-nya itu ada 24, atau angka akumulasi dari SOD itu sendiri 24. Bisa dilanjut, Mas Alfi. Nah, setelah kita menganalisis menggunakan tabel RPN tadi, kita juga di sini membuat sebuah rangkuman kecil
beberapa. Jadi kita memasukkan pada risk matrix di mana setelah kita mendapatkan nilai SOD, selanjutnya kita lakukan perekapan juga mendapatkan nilai rata SOD. Berikut merupakan risk matrix untuk mempresentasikan faktor risiko yang terjadi pada saat proses produksi semen sedang berlangsung di PT Semen Indonesia. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kita membuat sebuah bagian risk matrix di mana yang warna hijau itu tidak diperlukan sebuah tindakan, itu yang warna kuning itu dipertimbangkan lagi, yang warna oranye itu sangat direkomendasikan, dan warna merah itu harus direkomendasikan. Di mana di dalam diagram-diagram matriks tersebut terdapat beberapa kode yang mewakili tadi faktor-faktor yang telah kita tentukan pada RPN, di mana tadi untuk angka yang paling besar di SOD-nya itu ada yang A3, tertimpa alat berat kalau nggak salah tadi, itu masuk ke dalam yang warna merah. Jadi harus dilakukan penanganan atau harus dilakukan pencegahan dan sebagainya sesuai dengan solusi yang ditawarkan tadi. Bisa lanjut Mas Albi. Nah, setelah dari kita memasukkan tadi buat matriks risknya, di sini kita bisa merankingkan bagaimana RPN yang paling tinggi sendiri itu terjatuh saat mengangkat bahan itu sendiri menjadi SOD yang paling tinggi. Jadi di sini untuk prioritas penanganan jadi dari atas sendiri seperti itu. Nah, terus identifikasi dan analisis risiko ketiga menggunakan diagram Pareto. Setelah mengidentifikasi beberapa faktor menggunakan metode risk priority number RPN, langkah selanjutnya adalah memasukkan data tersebut ke dalam diagram Pareto. Nah, jadi untuk RPN dan diagram Pareto ini sendiri itu saling berkesinambungan atau saling berhubungan, di mana data-data yang kita ambil dari RPN itu sendiri dimasukkan ke diagram Pareto. Nah, dalam diagram Pareto itu sendiri kita bisa menganalisis bagaimana chart-chart yang ada itu sendiri dan juga bagaimana prosentase-prosentase yang ada. Jadi berdasarkan dengan 80/20 dari teori Pareto itu sendiri bisa kita lihat bagaimana chart-chart tersebut sudah menggambarkan dari 80/20 tadi. Baik, di sini saya izin masuk. Saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang sudah kita kerjakan. Nah, jadi kesimpulannya adalah penelitian ini itu menyimpulkan bahwa konflik dan resiko kesehatan atau keselamatan kerja di PT Semen Indonesia secara signifikan mempengaruhi kinerja dan keselamatan pekerja, sehingga diperlukan pendekatan menyeluruh untuk pengelolaannya. Melalui metode five ways analysis ditemukan akar penyebab konflik dari ketidaknyamanan penggunaan alat pelindung dan benturan jadwal inspeksi dengan produksi. Sementara itu, penggunaan RPN dan diagram Pareto membantu mengidentifikasi risiko utama, termasuk cedera akibat jatuh, serta paparan debu dan gas berbahaya. Nah, kesimpulannya, penerapan langkah-langkah pencegahan yang efektif, peningkatan komunikasi antar departemen, dan perbaikan prosedur keselamatan yang memperhitungkan efektivitas kerja sangat penting untuk mempengaruhi resiko dan meningkatkan kepatuhan terhadap K3. Kolaborasi antara manajemen dan pekerja menjadi kunci untuk terciptanya lingkungan kerja yang aman, harmonis, dan produktif. Lalu selanjutnya untuk saran, untuk meningkatkan keselamatan kerja perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan, diantaranya meninjau ulang prosedur keselamatan, lalu pelatihan keselamatan secara berkala, lalu melalui inspeksi dan pemeliharaan rutin, evaluasi risiko, dan juga pemantauan kesehatan pekerja melalui pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, meninjau ulang prosedur keselamatan ini ada agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh pekerja. Nah, dengan prosedur yang jelas, risiko kecelakaan tentunya dapat diminimalkan. Lalu pelatihan keselamatan secara berkala juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pekerja terhadap risiko serta langkah-langkah pencegahan yang harus diambil, khususnya dalam penggunaan mesin. Pemeliharaan juga perlu dilakukan, karena melalui pengecekan dan perawatan ini kerusakan alat dapat dicegah dan lingkungan kerja tetap aman dan nyaman. Lalu evaluasi resiko secara berkala juga penting dilakukan, terutama di area fabrikasi besi untuk memberikan respon cepat terhadap perubahan kondisi yang muncul
akibat resiko-resiko baru. Lalu pemeriksaan kesehatan secara rutin juga perlu dilakukan. Pemeriksaan kesehatan ini itu membantu memastikan bahwa pekerja tetap dalam kondisi terbaik untuk bekerja dengan aman dan produktif. Nah, langkah-langkah tadi itu perlu diterapkan dengan konsisten sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, menjaga kesehatan pekerja, dan juga mendukung terciptanya suasana kerja yang produktif di PT Semen Indonesia. Terima kasih. Oke, mungkin buat presentasi dari kelompok C9 segitu saja. Yang bisa saya simpulkan lagi, di mana nanti kita sudah menciptakan bagaimana buat prioritas dari risiko-risiko tersebut, dan juga saran-saran yang perlu dilakukan atau penanggulangan mitigasi dari risiko-risiko tersebut. Bisa disimpulkan juga tadi sudah dijelaskan rekan saya oleh Mas Iun, bagaimana buat sarannya untuk kedepannya. Yang pasti tujuannya untuk membuat lingkungan kerja itu lebih produktif, aman, nyaman, berdasarkan dengan K3. Mungkin itu saja dari kelompok C9. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ketika ada saran pasti kita terima dengan lapang dada. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Tidak, Oke. terima kasih. Oke, mungkin cukup dari saya dan juga cukup dari kami kelompok C9. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.